maju kembali sebagai calon presiden pada 2019 mendatang. Sementara itu, nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio mencuat sebagai bakal calon wakil presiden dalam Rapimnas yang digelar partai berlambang pohon beringin tersebut. Sekali lagi saya mohon maaf, saya hargai nanti bisa di DPR. Nama Panglima TNI mencuat dalam Rapimnas Partai Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur. Jenderal Gatot Nurmantio dinilai layak menjadi salah satu cawapres Partai Golkar mendampingi Jokowi karena punya kemampuan yang mumpuni. Penilaian ini salah satunya disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung yang juga ikut hadir menyaksikan pidato Panglima TNI. Selain menyampaikan pandangan kebangsaan, orang nomor 1 di jajaran TNI ini juga membacakan puisi yang berjudul Tapi Bukan Kami Punya, karya Denny J.A. Tertulis itu artinya akan bertemu lagi. Foto bersama, mengambil kenang-kenangan dan saya Mengapa ia dipanggil ke sini? Dilihatnya Garuda Pancasila tertempel di dinding dengan gagah. Dari mata burung Garuda ia melihat dirinya. Dari dada burung Garuda ia melihat desa. Dari kaki burung Garuda ia melihat kota. Dari kepala burung Garuda ia melihat Indonesia. Lihat, hidup di desa, sangat subur tanahnya, sangat luas sawahnya, tapi bukan kami punya. Lihat, padi menguning, menghiasi bumi sekeliling, desa yang kaya raya, tapi bukan kami punya. Lihat hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya, tapi bukan kami punya. Lihatlah aneka barang dijual, belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya. Jika terus Jakarta terpana, entah mengapa, meneteskan air mata itu ia yang punya. Ini adalah tangisan di suatu wilayah, yaitu dulu di daerah tersebut adalah pulau yang dihuni Melayu. Di Singapura Melayu dulu sana, sekarang menjadi seperti ini. Kalau kita tidak waspada, suatu saat Bapak Ibu sekalian di sini, anak cucunya tidak tinggal lagi di sini di pinggiran. Disebut oleh publik sebagai salah seorang yang patut menjadi calon wakil presiden. Dan yang saya tahu dalam forum Golkar kemarin itu ada juga yang menyebut. Jadi antara orang-orang yang menyebut di internal Golkar dengan orang-orang yang menyebut di publik ada kesamaan. Jadi artinya memang beliau punya potensi untuk menjadi cawapres. Memang di Indonesia ini kalau dua orang itu sudah memiliki posisi tinggi, terutama Panglima TNI, itu sudah dalam posisi orang itu layak untuk menjadi wakil presiden. Gatot Nurmantio menganggap puisi yang sempat dibacakannya dalam Rapimnas Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur menyatakan puisi tersebut sebagai pengingat agar kita waspada dan tidak terpinggirkan di negara sendiri. Melihat sesuatu itu harus lihat konteksnya, ya. Yang saya sampaikan adalah saya ingatkan bahwa sekarang ini yang paling berbahaya antara lain adalah imigrasi. Imigrasi itu bukan pengungsian. Mereka yang dikatakan presiden kompetisi global adalah kompetisi antar negara. Sekarang sudah meningkat kompetisi antar manusia. Manusia tidak mengenal batas, dia mencari tempat yang lebih menjanjikan, lebih baik hidupnya. Teori wages namanya, gaji. Ya. Dan ini tahun 2050 diperkirakan 480 juta orang mengungsi. Ada pemanasan global, ya. Di Sub-Sahara orang nggak bisa hidup di sana lagi, dia mengungsi. Tahun 2020 60 juta orang dari Sub-Sahara saja. Dan Presiden Trump sudah menutup dari Amerika Selatan ke utara, Meksiko. Kemudian Uni Eropa, Perdana Menteri Inggris menutup pengungsian dan akan memindahkan. Australia juga menutup pengungsian, gitu. Dan hasil dari imigrasi kita lihat bahwa dulu di Amerika suku Indian di sana kan, sekarang hampir punah, berubah seperti Amerika sekarang. Australia aborigin sekarang hampir punah seperti Australia sekarang. Dan apabila kita tidak waspada, bisa seperti Jaka tadi yang saya puisikan. Karena kita pernah menjadi contoh.
Di Singapura dulu Melayu, kan itu. Sekarang jadi Singapura. Jadi usi Jaka itu apabila kita tidak waspada, nanti akan banyak anakmu juga nanti bisa seperti Jaka. Dia menangis terpinggirkan. Karena sudah bukan orang-orang Indonesia lagi, kita di pinggiran. Pembahasan rancangan undang-undang pemilu Di dalam Ainus Prime, dan kami lanjutkan berbincang dengan sejumlah narasumber di studio. Saya kembali ke Bung Said. Bung Said, dalam prakteknya presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden, kerap disebut sebagai alat transaksi politik atau politik dagang sapi. Emang demikian faktanya? Ya, kalau di pemilu yang tidak serentak, ya ada kecenderungan begitu, ya, tidak pasti ada kecenderungan. Tapi kalau di pemilu serentak dengan cara yang semua partai politik peserta, sepanjang dia ditetapkan sebagai peserta, diperbolehkan mengusung, tetapi tidak otomatis, atau istilah Bang Nizar tadi itu tidak wajib, tidak ada kewajiban mengusung capres. Nah, kalau koalisi itu memang diharapkan untuk nantinya memperkuat dukungan presiden di parlemen, gitu. Nah, ini kan dalam rangka juga memperkuat sistem, sering kali disebut memperkuat sistem presidensial, gitu. Nah, maksudnya adalah supaya program-program pemerintah itu juga mendapat dukungan dari parlemen, kan begitu yang diharapkan. Nah, sekarang kalau kemudian ada presidensial threshold diberlakukan, walaupun dasarnya tadi sudah tidak tepat, ya, menggunakan dasar 2014 yang sudah digunakan di Pilpres 2014. Itu sudah tidak tepat. Tapi andai pun mau dipaksakan demikian, maka yang terjadi apa? Jumlah partai hari ini di parlemen ada 10. Di luar parlemen yang punya status badan hukum dan boleh ikut pemilu sepanjang memenuhi syarat, itu jumlahnya sekitar 70-an sekian, gitu. Berarti ini kan membatasi partai-partai ini juga untuk memiliki wakil rakyat di DPR, gitu. Karena serentak tadi, kalau dulu kan legislatif dulu, baru presiden. Nah, sekarang kan kalau ketika dia dilarang untuk atau dibatasi tidak boleh mencalonkan parliamentary threshold, presidensial threshold. Kalau dia tidak boleh mencalonkan presiden, tidak diberikan keleluasaan memilih apakah mengusung sendiri ataukah berkoalisi, maka yang terjadi dengan adanya presidensial threshold 20% tadi itu membuat jumlah partai, jumlah calon presiden, wakil presiden semakin kecil. Ya, let's say 2 atau 3 misalnya, gitu ya. Maksimal kan 4 kalau kita hitung 20 sampai 25% itu kan kira-kira itu. Maksimal kira-kira 4 lah. Nah, sekarang kalau 4, jumlah partainya itu kan puluhan tadi. Kita nggak tahu berapa yang akan lolos. Maka partai-partai yang 4 ini akan diuntungkan. Dia jualan nama capresnya, dapat efeknya ke kursi legislatif. Betul. Bagaimana dengan nasib partai yang puluhan lainnya ini? Dia hanya bisa menjual wakil rakyat, tapi dia nggak punya tokoh yang buat dijual ke rakyat untuk mempengaruhi suara di legislatif. Itu menjadi tidak adil. Nah, oleh sebab itu menurut saya yang adil adalah ketika di putaran pertama belum mencapai 50%, maka pada putaran kedua lah, gitu ya, setelah kursi sudah ketahuan petanya di legislatif, mereka berkoalisi. Saya ke Bung Nizar, mungkin tidak demikian, bahwa yang 50+1 itu tetap memungkinkan, seolah membuat keniscayaan bahwa koalisi akan tetap terjadi, Bung Nizar. Yang namanya koalisi, embel-embel politik dagang sapi, transaksional pasti ada di dalamnya. Sama saja, partai baru yang punya kartu truf untuk mencalonkan presidennya masing-masing juga punya kesempatan untuk melakukan politik dagang sapi. Makanya RUU Pemilu itu sebetulnya kan bukan membahas masalah calon presiden dan wakil presiden, tapi di situ adalah calon untuk DPRD sampai jenjang ke DPR RI. Yang pembahasannya kan sampai hari ini masih belum selesai. Maksud saya, kalau koalisi itu ditentukan dari awal, itu sangat tidak mungkin. Ya, koalisi yang tadi yang saya bilang, karena ini ada aturan baru. Kita sejarah baru pertama kali melaksanakan pemilu serentak baru 2019. Sebelumnya belum. Di 2019 itu kewajiban partai yang lolos, yang lama atau juga baru, wajib mencalonkan DPRD dari kota, provinsi sampai RI. Setelah itu presiden, kan gitu. Lah, kewajiban ini jangan dipotong hanya presidennya saja. Kewajibannya adalah dari legislatifnya ini. Jadi saya pikir yang disampaikan Pak Said itu betul. Kalau dia hanya sanggup mencalonkan presiden dengan koalisi, kemudian dia tidak akan pernah mendapatkan kursi. Nah, kita ingin memberikan kesempatan yang sama kepada partai baru atau juga partai lama
agar memberikan calon-calon terbaik yang duduk di tingkat legislatif dan juga bisa mencalonkan presiden. Tapi sekali lagi tidak wajib. Itu terserah terhadap partai apakah mau ambil kesempatan untuk mencalonkan presiden atau wakil presiden atau tidak. Kalau tidak, dia wajib untuk memberikan calon-calon terbaik di tingkat legislatif. Kalau namanya politik, koalisi itu wajib, Mas. Karena untuk memperkuat sisi presidensilnya. Betul. Tapi kalau misalkan dalam pemilu tingkat pertama, misalkan kalau rencana apa bedanya pemilu tingkat pertama dengan tingkat kedua? Pada akhirnya yang kita saksikan transaksionalisme itu sampai terbawa bahkan dalam kabinet yang dibentuk oleh 19 April kan, ini jadwalnya 19 April, belum mencapai 50% persatu. Maka kan harus ada koalisi. Ada koalisi. Terserah dari partai-partai tadi, baik yang lolos dia punya partai, lolos di kursi di DPR atau tidak, dia berhak untuk koalisi. Mau ambil kesempatan itu atau tidak, tapi saya pikir akan ambil kesempatan, itu pasti. Jadi sebuah partai itu kalau sudah dari awal dia berkoalisi, tidak seperti koalisi yang tahun 2014 ini, ya sekarang ke A, besok ke B, ini yang tidak ingin kita terjadi seperti itu. Jika demikian, bagaimana jika ada anggapan yang menyatakan bahwa jika disebutkan tadi mesin politik dan kemudian pendanaan ataupun biaya adalah faktor utama dan memungkinkan figur-figur siapapun bisa mencalonkan presiden, nampaknya pengusaha yang menang banyak ya? Enggak, makanya kita atur, Mas, termasuk masalah kampanye pemilu. Ini kalau dulu kan 1 tahun, kita batasi 6 bulan, jadi mempunyai kesempatan yang sama. Artinya untuk pengeluaran itu sudah akan kita atur di subkoordinat dari yang 4 itu. Jadi partai politik yang lolos verifikasi, dia bisa untuk kampanye, itu batasannya 6 bulan sebelum pemilu. Kalau dulu kan 1 tahun, makanya ini akan kita batasi pelan-pelan, termasuk isu masalah saksi yang isu ya. Bagaimana kemudian Anda kan di pansus meyakinkan masyarakat bahwa Anda sedang menciptakan satu undang-undang yang paling pas dalam sistem demokrasi kita, akan melahirkan seorang figur negarawan, calon presiden yang benar-benar kompeten yang dilihat masyarakat, bukan karena mereka punya peluang di partai, calonkan partai karena mereka punya biaya dan mesin politik yang begitu kuat. Makanya kan ini ada aturan-aturannya dari 15 subkoordinat yang saya sampaikan tadi tentang kelolosan partai politik dan lain sebagainya. Ini kan ada urut-urutannya. Partai politik yang kita harapkan itu dia boleh dilolos jadi partai politik, kemudian menjadi peserta pemilu, boleh mencalonkan anggota DPRD sampai ke DPR RI, juga mencalonkan presiden atau juga wakil presiden dengan segala resikonya. Bukan hanya siap lolos dan mendapatkan sesuatu yang lebih, tidak sebatas itu. Jadi ini Bang Abraham tadi ada soal misalnya pembiayaan, apakah soal keterlibatan pengusaha yang bisa bermain di situ. Ya, potensi bisa saja. Tapi Anda lihat ya, 2014 itu kita hanya punya 2 pasangan calon. Gitu. Padahal kan sebetulnya nggak cuma 2 pasangan calon itu bisa muncul. Tapi seperti saya katakan, bukan cuma faktor uang, tapi juga kekuatan figur yang bisa ditawarkan. Nah, kalau partai itu realistis juga gitu ya, kebiasaan partai begitu. Tapi kita tidak bisa menafikan fungsi partai juga sebagai sistem rekrutmen politik yang tepat. Karena Bapak kita harus tahan sejenak karena di ujung telepon ada Pak Sutriyono yang merupakan anggota pansus dari fraksi PKS. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sutriyono. Selamat malam Pak Sutriyono. Selamat malam Bang. Pak Sutriyono. Ya, halo. Bisa mendengarkan suara kami? Bisa. Pak Sutriyono, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Sutriyono, yang saya ketahui awalnya yang terbelah di parlemen Anda ikut dengan Golkar, Nasdem, dan PDIP yang bersekuku pada ambang batas 20% kursi parlemen atau 25% suara sah pemilu. Sekarang kabarnya berubah, benarkah demikian? Ya, jadi Bang, terkait dengan tim, ini kan di awal masing-masing fraksi menyampaikan tim untuk RUU pemilu ini. Kemudian dalam pembahasannya dan juga setelah menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat, ya, kita juga mengkaji. Nah, kemudian terkait dengan tim untuk syarat capres atau presiden threshold ini memang ada dinamis di PKS. Nah, akhirnya kami memandang bahwa untuk syarat capres kami lebih memilih kepada itu di awal tim kami itu sesuai dengan parlemen threshold. Kemudian kita kaji bisa seperti itu atau bisa 0%. Baik, bagaimana usulan ini bisa diterima seluruhnya oleh
konstituen Anda dan juga tentu saja semua elemen yang ada dalam PKS? Ya kan gini, beberapa yang menjadi kajian dan masukan, ini kan amanat terkait dengan pembahasan undang-undang pemilu itu, pelaksanaan pilpres dan pemilu legislatif dilaksanakan secara serentak. Nah, ketika kita mencantumkan atau mensyaratkan 25% suara, 25% kursi atau 25% suara, ini kan yang harus dijadikan base-nya itu suara di mana? Karena pelaksanaannya secara bersamaan atau secara serentak. Kalau kita menggunakan base pada hasil pilpres sebelumnya, itu kan juga sudah dipakai untuk pilpres tahun yang lalu, periode yang kemarin gitu. Kemudian yang kedua, ini juga kita perlu berikan ruang kepada seluruh anak bangsa, kepada para partai politik, agar masing-masing partai politik ini juga memiliki kesempatan untuk menentukan capres-capres itu. Itu yang kita bahas di studio. Izinkan saya kembali bersama dengan narasumber di studio. Saya ke Bung Said. Bung Said, yang kita pahami memang politik tidak ada kawan dan tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi, dan paham betul bahwa tidak ada makan siang gratis. Nampaknya komunikasi Pak Prabowo dengan Pak Soebul Iman semakin kuat. Saya harus sampaikan ke Bung Nizar. Benar demikian? Maksudnya gimana? Komunikasi yang begitu baik. Ketua umum partai harus baik semua, semua ketua umum gitu loh. Tapi prinsipnya begini, udahlah biarkan kita pasrahkan di parlemen, mau diambil apakah itu 0% atau tanpa ada batasan kata Bang Said atau 20%. Biarkan mekanisme itu berlalu. Tapi kita akan memberikan sebuah putusan agar menjadi RU pemilu yang terbaik. Gitu loh. Pertanyaan berikutnya, apakah ini bisa tuntas di pansus? Jika kemudian ada fraksi lain yang berubah pikiran, atau memang harus selesai di paripurna? Nanti kita akan bahas, Bung Nizar. Kita harus jeda iNews terkini sejenak. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam